Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ungzur maqala wala tangzur mangqala. Perkenalkan, saya Rama Komara Atmaja, mahasiswa jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saudara saya akan berbagi sebuah kisah sirah atau yang terdapat ketauladanan Nabi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Al-Kisah diceritakan pada zaman Rasulullah SAW ada hamba sahaya yang bernama Sauban. Dia sangat cinta kepada Rasulullah, sangat rindu kepada Rasulullah, dan sangat ingin bertemu dengan Rasulullah. Sauban tersebut begitu kagum dengan Rasulullah atas akhlak beliau, akhlak Rasulullah SAW, atas kepribadian Rasulullah SAW. Namun sayang, beliau sangat jarang bertemu, sangat sulit untuk bertemu, hanya karena Sauban tersebut adalah seorang budak, dan Sauban tersebut sangat jauh rumahnya dengan Rasulullah. Singkat cerita, pada suatu hari Sauban atau si budak tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Rasulullah dalam suatu majelis. Akhirnya Sauban tersebut memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendengarkan nasihat-nasihat beliau, mendengarkan tausiah beliau, mendengarkan mauidhah dari beliau Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi Rasulullah kemudian memerhatikannya, melihat Sauban tersebut, karena Sauban tersebut terlihat sangat tidak seperti orang yang sehat. Badannya kurus kering, wajahnya pucat, dan lain sebagainya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Sauban, "Apa yang terjadi denganmu, wahai Sauban?" Setelah ditanya oleh Rasulullah, kemudian Sauban menjawab, "Wahai Rasulullah, yang menimpa diriku ini bukanlah penyakit, melainkan ini semua karena rasa rindu kepadamu yang belum terobati. Karena jarang sekali bertemu denganmu, wahai Rasulullah, dan selama ini aku terus-menerus sangat gelisah, hingga akhirnya kini aku bisa bertemu denganmu, wahai kekasih Allah." Dalam pembicaraan tersebut, Rasulullah masih setia mendengarkan Sauban. Kemudian Sauban melanjutkan ceritanya lagi. Jika aku ingat akhirat, maka niscaya aku tidak akan melihatmu lagi, wahai Rasulullah. Karena sudah pasti engkau akan dimasukkan ke dalam surga yang khusus diperuntukkan bagi para nabi. Jikalau aku masuk surga, pastinya surga kita berbeda, wahai Rasulullah. Apalagi jika saya masuk neraka, niscaya aku tidak akan bisa melihatmu lagi selama-lamanya. Setelah Sauban menceritakan keluh kesahnya, kemudian Rasulullah menjawab, "Insya Allah kau dan aku akan berkumpul di dalam surga bersama." Ya, demikianlah kisah yang disampaikan oleh saudara kembar saya. Dari kisah tersebut apa yang bisa kita dapat? Jadi hikmahnya, kecintaan itu datangnya dari hati. Tidak bisa sampai beliau Sauban, si budak, statusnya budak padahal, tapi begitu cinta kepada Rasulullah sampai kesehatannya menurun drastis.
ukuran cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat diukur dengan hanya ungkapan. Misal Allahumma sholli ala Muhammad tanpa tahu maknanya masuk ke dalam hati, percuma. Jadi cinta terhadap Rasulullah itu benar-benar datangnya dari hati. Di saat di zaman sekarang banyak orang-orang yang menjudge Rasulullah dengan hal-hal yang tidak baik yang dialamatkan kepada beliau, itulah ketika dimana kecintaan seorang muslim terhadap Rasulullah itu ditunjukkan dengan cara apa? Kita menalaah kembali sirah-sirah beliau melalui literatur yang pastinya dipercaya. Sebab keminiman kita, pengetahuan kita terhadap sirah beliau itu akan menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan akidah umat Islam. Dan satu hal yang paling esensial dari kecintaan kita terhadap Rasulullah adalah kita harus melakukan apa yang telah diperintahkannya dan menjauhkan apa yang telah dilarang beliau. Seperti wanita, jika kita hanya berucap aku cinta padamu, percuma. Jadi tunjukkan bagaimana kecintaan kita terhadap beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis yang telah disampaikan oleh saudara di awal, yaitu unzur makola, lihatlah apa yang dikatakan. Misalnya jikalau itu benar, maka itu datangnya dari Allah, dan jika itu salah, maka itu datangnya dari kami selaku manusia yang paling hina. Sekap semanten atur kula mbok bilih angin kula ngayi jejibahan wonten galap gang suling atur kita ling basa kiranging subasita yang tata krami kula nyuwun lumunturing sih samudra gung pangarsami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.